Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat yang perantauan, amin. Moga-moga sampean berhasil, iso sukses membawa duit yang barokah, kemudian sampean dijauhkan dari mara bahaya, dan moga-moga majikan sampean tambah baik mbak sama sampean ya mbak, amin ya rabbal alamin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas sebuah video ini mengenai teman kita yang diputus kontrak oleh majikannya gara-gara memiliki hutang 3 bank, dan kui mbak gak pembayaran 3 bank banyak banget mbak. Jadi silakan disimak, ambil pelajarannya, buangan negatifnya, terus le iso yo ojo membuli, komen yang baik-baik nggih mbak. Walaupun memang yo kita rada emosi ketika melihat kasus-kasus seperti ini. Oke, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi, silakan ditonton video ini sampai habis hanya di channel ini. Terus nama panggilanmu siapa biasanya? Noni ya, oke. Gini, kamu tadi kesini tuh sepertinya kamu nggak pengen kerja di Hong Kong, kamu maunya kerja di Makau, itu alasannya apa? Sebenarnya pengen ke Hong Kong tapi nggak bisa kan. Terus? Jadinya dialihkan ke Hong Kong karena ada urusan pinjaman bank di sini. Oh, terus kamu punya pinjam bank berapa? Ada bank enggak? 3 bank ya? Kita total nih kayak orang sekolah ya. Bank pertama berapa? Bayarnya? Bayarnya ada 3.000 lebih. Bank pertama 3.000 lebih. Iya. Bank kedua? 4.000. 4.000. Terus yang ketiga? 1.900. Oh, berarti 3.000 lebih, 4.000, 1.900 lah ya. Otomatis untuk gaji kamu jelas nggak nutut kan? Aku yakin kamu itu pasti ada alasan untuk kamu pinjam bank itu. Alasannya apa sayang? Tadinya buat ngasih orang sakit, tapi seandainya waktu itu ada temen yang bisa handle niat saya untuk pinjam bank, mungkin ya nggak berani seperti ini. Oh. Dan temennya ya sasarannya langsung ke bank, jadinya sayanya udahlah itu Jalan terakhir ya. Saya nekatnya di situ. Oke. Ini kok bisa gali lubang tutup lubang? Ada yang memengaruhi atau bagaimana? Karena memang over ya, udah bingung akhirnya. Dari satu. Tadi juga nyariin, udah cari aja bank lain, nanti kalau ketahuan paling ya sudah, yang penting cari bank lain. Ternyata Jadi tahu efeknya sesulit ini. sulit ya sayangnya. Takut kitanya nggak turun itu, ternyata efeknya kayak gitu. Iya. Nyeselnya itu. Nyeselnya banget ya sayangnya. Di saat masih butuh pekerjaan, sedangkan kerja yang paling baik itu tetap di Hong Kong, tapi kayaknya mau kesini lagi takut bisa nggak turun karena ada 3 bank yang belum selesai, benar? Oke, ini tak kasih kesempatan kamu, dan kamu jangan pinjam bank lagi. Jangan ya sayang ya, jangan mudah percaya sama teman ya. Di manage ya, maksudnya gajinya berapa ya, dipakai berapa, dikirim pulang berapa, buat kamu berapa ya. Ini habis tak kasih kesempatan, kamu jangan pinjam bank lagi nge. Semangat ya sayang ya, tetap semangat, pasti ada jalan. Kesempatan itu pasti ada, tinggal kamu mau berubah apa enggaknya. Oke, yaudah. Habis ini mau tidur di rumah kan, kayak tidur di buding ya. Nanti ke Makaunya bareng aku ya. Ya udah, semangat ya sayangku ya. Oke, yakin ya, ini janji loh. Iya, demi anak. Kamu janji nggak akan pinjam lagi? Oh no, sudah bulan. Enggak ya? Sampai udah tahu. Oke, yaudah, makasih ya. Nah mbak semuanya, sampean sudah nonton video depan tadi, tak ceritakan secara singkat. Mungkin sampean nggak begitu mendengar percakapan antara agensi sama teman kita. Jadi mbak iki kerja di Hong Kong, dan dia iki mengalami pemutusan kontrak kerja secara interminit mbak, dikeluarkan oleh majikannya itu hari karena ketahuan hutang bank mbak. Jadi surat bank kui masuk ke tempat majikan. Nah mengetahui PRT-nya kui ternyata memiliki hutang bank bahkan 3 sekaligus, makanya mbak PRT iki atau mbak iki diinterminit oleh majikane. Nah kemudian
dia ini pengen mencari majikan lagi di Hong Kong, tetapi ketika dia mencari majikan lagi di Hong Kong, secara otomatis kalau seandainya majikan dia melaporkan kasus Mbak E di Interminate iki perkarane karena hutang bank sampai disurati oleh pihak bank di rumah majikan, secara otomatis Mbak E bakal di blacklist oleh imigrasi. Atau mungkin Mbak Iki jelas-jelas takut nih kalau dia kalau dia lanjut kerja lagi di Hong Kong, takutnya bank itu akan mencari dia. Jadi dia ki pindah Mbak kerja nini Makau. Nah, karena dia pengen kerja nini Makau, dia minta bantuan sama agensi, dan agensi akhirnya membuat video itu menanyakan kayak sesi wawancara lah, kenapa kok sampai diputus kontrak. Mbak menceritakan, oh karena hutang bank yang pertama aku hutangnya sebesar 3.000 lebih. Nah 3.000 lebih ki paling sekitaran 3.200-an sampai 3.500-an. Ini biasanya seperti itu. Nah kemudian bank yang kedua kui 4.000 dan bank ketiga kui 1.900. Bayang no, per bulan Mbak Iki harus bayar 3 bank sebesar 10.000 dolar Hong Kong. Terus lek gajine Mbak E standar minimal maksimal wes lah 5.000, berarti Mbak E harus mencari 5.000 lagi untuk bayar bank. Uang dari mana Mbak? Part-time pun 1 bulan belum bisa memenuhi total bank tersebut karena saking banyak Mbak, yaitu 10.000 dolar Hong Kong tadi. Gila nggak? Gila. Nah, Mbak kok bisa sih sampai utang sebanyak itu? Jadi menurut berita yang video yang aku baca tadi, Mbak Iki sebenarnya sudah sebelumnya minta saran sama temen perkara masalah hutang bank, masalah keuangan yang kurang cukup. Temennya ki menyarankan untuk utang bank. Ya kui Mbak akhirnya numpuk. Karena apa? Biasa tidak sampai utang bank sekali, pasti nanti ada 2 kali, bahkan ada ketiga kalinya. Bahkan yang paling parah sama juga terlibat rentenir. Ki biasa nih Mbak apa ya diarani uang kayak ketagihan. Nah, saya percaya nggak sih uang lek mengenai utang bank sekali 2 kali, kalau sampai nggak utang bank kui kayak orang ketagihan. Kui melebihi sampai kui minum alkohol Mbak, bahkan melebihi wong rokok atau mungkin narkoboy. Jadi ngono kui Mbak lek sampai utang bank kui kayak ada dorongan kuat banget untuk sampai pinjam sampai kui memiliki hutang yang banyak banget atau menggunung. Nah kui loh Mbak dampak buruknya ketika sampai terlilit sama bank. Sekali kurang, sampai pasti ada 2 kali, 3 kali, bahkan sampai 4 kali. Jadi totalnya sampai 10.000 dolar Hong Kong, terus duit kandil buat bayar bank. Jadi untuk pelajaran semuanya nih Mbak, tolong hati-hati kerja ning perantauan. Tolong lek masalah hutang kui bener-bener dipikir, apakah ketika hutang bank kui solusine atau hutang bank kui malah nambah beban. Utang bank terus sampean lek utangi sekali buat utang bank lagi buat nutup bank yang pertama ora popo. Tapi ketika sampean kui utang bank tapi nggak nutup bank yang pertama, akhirnya sampean utang lagi. Ya kui Mbak ujung-ujungnya Anda bakal diintermit karena keterlambatan bayar bank yang pertama tadi, bank kedua juga lambat. Akhirnya majikan mengetahui ki sing rugi sampean Mbak. Jangan sampean kira yo lek sampean sudah terbebas nih, lari nih untuk kerja ke Makau atau lari nih untuk ke Indo, pulang ke kampung halaman, lantas bank sampean yang sampean tinggal tadi
kui tidak menjadi masalah. Jangan berpikir seperti itu, Mbak. Siapa tahu 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke atas sampai bakal didatangi oleh pengacara, perwakilan dari pihak bank itu untuk meminta utangnya yang dulu sampean tinggalkan waktu di Hong Kong. Nah, terus apa yang bisa sampean bayar untuk menutup bank-bank tersebut? Lagu sampai segitu banyaknya loh, Mbak. Jadi sampean jangan menganggap iki sepele ketika sampean pindah kerja ning lain negara, ketika sampean pulang ke kampung halaman, sampean kira utangnya sampean kuwi sudah tertutup, sudah mati, ora popo. Saya takutkan kejadian iki bakal mengenai Anda yang dimana utangnya numpuk, kemudian akhirnya dendone numpuk, dia kuwi Mbak del langsung ratusan juta, setengah miliar lebih, semiliar. Terus arep ngedol apa lho Mbak ning kampung, pendapatannya cuman 100 lah wis paling akeh wi. Terus belum kebutuhan sehari-hari. Hati-hati buat mbak-mbak semuanya, ini jangan menganggap hal seperti ini sepele. Usahakan untuk menghindari yang namanya hutang bank, apalagi hutang rentenir. Mbok Masyot, orang rumah kuwi butuh banget duit, butuh banget minta kiriman. Ojo sampai sekali-kali sampean terlibat bank. Lek sampean gak iso ngontrol utangi bank sampean tambah akeh. Kuwi pesene nggih buat sampean semuanya. Mungkin Mbak yo rezekine di Makau, dan semoga dengan adanya pembelajaran seperti ini mbak-mbak semuanya sing saat iki diutang bank siji utawa loro ndang selesaikan. Jangan sampai nunggu bank nyurati tempat majikan Anda. Nah, itu aja informasinya, semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.